Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama yaitu Sarana Syifa dengan nomor NIM 21081050087 dan Ilham Amirul Ma'ruf dengan NIM 21081050084. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, agenda yang akan dibahas pada video pembelajaran ini yang pertama yaitu apa pengertian dari PKG, kemudian, apa syarat sistem PKG? Dilanjut, apa prinsip pelaksanaan PKG? Lanjut lagi, apa saja aspek yang dinilai dalam PKG? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana prosedur pelaksanaan PKG? Pembahasan yang pertama yaitu pengertian PKG. Penilaian kinerja guru atau Teacher Performance Appraisal merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien, di mana diatur dalam Permendag PAN nomor 16 tahun 2009. PKG dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran, kekuatan dan kelemahan guru-guru sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi maupun guru BK atau bimbingan konseling. PKG dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerja guru termasuk potensi pengembangannya. Menurut Permendag PAN RB nomor 16 tahun 2009, PKG sendiri pengertiannya yaitu penilaian dari tiap butir kegiatan tugas pertama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan. Sistem PKG adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Pembahasan selanjutnya yaitu persyaratan sistem PKG. Persyaratan sistem PKG yang pertama yaitu valid. Valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu reliable. Reliable mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu praktis. Praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Baik, kita ke poin yang ketiga yaitu mengenai prinsip pelaksanaan dari PKG atau penilaian kerja guru. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada ketentuan, ada berdasarkan ketentuan, yaitu sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua ada berdasarkan kinerja. Kinerja yang dapat diamati atau dipantau yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan yang relevan dengan sekolah atau madrasah. Lalu yang ketiga ada berlandaskan dokumen dari PKG atau penilaian kerja guru. Penilai guru yang dinilai dan unsur yang terlibat dalam proses PKG harus menerima semua dokumen terkait sistem dari PKG. Lalu yang keempat ada dilaksanakan secara konsisten. Maksudnya teratur setiap tahunnya diawali dengan penilaian formatif dan diakhiri dengan penilaian sumatif. Dan di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu objektif, adil, akuntabel, bermanfaat, transparan, praktis, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Lalu kita ke poin selanjutnya yaitu mengenai aspek yang dinilai dalam PKG. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama ada pelaksanaan proses pembelajaran. Di sini diawali dengan kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, lalu mengevaluasi dan menilai, lalu menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dan menerapkan 4 domain kompetisi guru. Lalu poin selanjutnya ada proses. Ada pelaksanaan proses pembimbingan bagi guru bimbingan konseling. Di sini diawali dengan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, lalu mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, lalu menganalisis dan mengevaluasi pembimbingan, dan yang terakhir melaksanakan tindak lanjut dari hasil pembimbingan. Lalu poin yang ketiga atau poin yang terakhir ada pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama tugas tambahan yang mengurangi jam pengajar atau tatap muka, lalu tugas tambahan yang tidak mengurangi jam pengajar atau tatap muka. Nah, di sini ada waktu pelaksanaan dari PKG atau penilaian kerja guru.
PKG dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran formatif dan di akhir tahun ajaran dengan sumatif. PKG formatif ini digunakan untuk menyusun profil kinerja guru yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 minggu di awal tahun pembelajaran. Lalu PKG sumatif digunakan untuk menetapkan perolehan angka kredit guru pada tahun tersebut, juga untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan dari PKB. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan dari PKG atau penilaian kerja guru. Di sini ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap penilaian, dan yang keempat ada tahap pelaporan. Nah, tahap persiapan ini diawali dengan memahami pedoman, kompetisi, indikator, instrumen dalam rancangan pelaksanaan dari PKG. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi diawali dengan sebelum pengamatan dan setelah pengamatan. Lalu tahap yang ketiga ada tahap penilaian, pelaksanaan penilaian dan pernyataan keberatan terhadap hasil penilaian. Lalu yang terakhir ada tahap pelaporan. Nah, hasil PKG formatif ini dilaporkan kepada koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB di PKB tahunan. Nah, hasil PKG sumatif ini dilaporkan kepada penilai tingkat kabupaten atau kota atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya.